Jumpa lagi dengan kita Tikim. Kita kali ini bahas tentang sesar tapi pakai BPJS. Nah, apa aja kekurangannya, kelebihannya, bagaimana hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan? Simak terus ya. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya, biar kita makin kreatif ciptain videonya. Nah, yang pertama itu kita kan mesti kontrol tiap bulan janinnya gimana perkembangannya. Nah, kalau di puskesmas saya tuh gratis kalau pakai BPJS gitu. Puskesmasnya pilih yang sesuai dengan domisili KTP kita gitu. Nah, obat vitamin juga dikasih gratis tapi yang generik ya. Nah, gimana kalau soal USG? USG sebenarnya juga bisa gratis kalau ada alatnya. Cuman di sini di puskesmas saya ini USG-nya tuh lewat sound gitu. Kedua, kita dapat buku pink gratis. Buku ini berisi semua hal yang berhubungan dengan hamil dan melahirkan, bahkan juga untuk kontrol anak ada di sini semua. Nah, karena saya nggak dapat dari puskesmas saya, jadi saya USG-nya di tempat lain. Ini hasil USG-nya, nah, seperti ini buku pinknya ya. Iya, bener banget. Jadi kita itu nggak bayar sama sekali kalau sesar, asal dirujuk oleh puskesmasnya. Jadi sebenarnya waktu itu saya mau melahirkan normal gitu, tapi ternyata ke posisi bayinya tuh pertama melintang. Pas dicek lagi posisinya malah kepalanya itu di atas gitu, padahal kan harusnya di bawah. Jadi ketika itu saya mau nggak mau harus disesar daripada pecah ketuban katanya gitu. Nah, jadi saya dirujuk ke rumah sakit dan lalu saya dicek dokternya dan akhirnya saya dinyatakan untuk sesar aja. Nah, selama sesar, sebelum sesar itu saya kan sesarnya tanggal 25 Juni 2021. Nah, tanggal 24-nya saya sudah disuruh ke rumah sakit untuk tinggal 1 malam gitu. Sejujurnya pada saat itu saya ketakutan karena waktu itu pandemi COVID-nya lagi tinggi-tinggi banget. Setelah habis lebaran kan pandemi COVID-nya meledak gitu. Nah, jadi di rumah sakit ini pun ada orang yang kena gitu, dirawat di IGD. Dan bahkan ada ibu-ibu yang juga lagi hamil juga kena lagi. Nah, ibu yang hamil ini sudah mau melahirkan karena udah pecah ketuban yang ke-10. Nah, tapi sama rumah sakit ini itu dibedakan sih ruangannya. Cuman kan saya pikir susternya sama gitu, tapi ya saya aminin nggak terjadi apa-apa ya. Nah, kalau kerugiannya menurut saya itu kita nggak bisa milih puskesmas atau rujukan ke rumah sakit mana tempat kita mau dirawat gitu, kalau sesuai KTP aja sih sebenarnya. Terus yang kelima, kalau sudah dirujuk ke rumah sakit, prosedurnya tuh sudah mudah banget, tinggal kita kasih surat rujukan dari puskesmas. Terus juga kita perlu bawa fotokopi KTP sama fotokopi BPJS. Sudah lahir Jaydennya, thanks God. Jayden lahir 25 Juni jam 13.23, beratnya 3547 dengan tinggi 47 cm. Thank you banget buat semua yang sudah dukung. Namanya Jayden Kwiho Cahya. Kita lanjut ya soal BPJS. Jadi ketika anak udah lahir, yang keenam adalah anak tidak ditanggung biayanya. Jadi biaya untuk anak yang ada di rumah sakit itu
misalnya kayak tempat tidur, obatnya, vitamin segala macam gitu ya, itu nggak ditanggung sama BPJS. Jadi si anak harus punya BPJS sendiri, nggak ditanggung oleh BPJS ibunya gitu. Nah ini saya baca-baca ini diharuskan begitu anak lahir harus ada BPJS, kalau nggak kena denda katanya gitu. Setelah sang anak lahir karena ibunya pakai BPJS, jadi setelah anak lahir itu BPJS dan akte lahirnya itu langsung diurus oleh petugas masing-masing. Ada petugas BPJS, ada petugas dari rumah sakit yang datang untuk ngurus hal itu gitu. Jadi jangan lupa ada surat-surat yang harus disiapkan untuk itu. Nah, kalau Jayden ini pas pas lahirnya kan di hari Jumat, jadi petugasnya baru bisa urus di hari Senin gitu. Untuk akte lahirnya sendiri katanya sebulan baru jadi, untuk BPJS-nya kemarin itu semingguan baru jadi. Jadi saya dan suami itu bayar sekitar 700 ribuan untuk selama perawatan Jayden di rumah sakit gitu. Untungnya ya puji Tuhan dia tidak kenapa-napa, dia dalam kondisi sehat. Jadi dia hanya dikenakan biaya vitamin dan juga ranjangnya gitu. Jadi mungkin itu info dari saya. Nanti saya akan sertakan syarat apa saja sih yang surat-surat apa aja yang kita perlukan untuk ngurus BPJS dan akte lahirnya.